Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam kegelapan malam Maret 1965, dua prajurit muda, Usman dan Harun, berani melangkah ke dalam sejarah dengan misi berbahaya yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketika keberanian dan pengorbanan mereka diuji, kisah heroik ini menggugah semangat patriotisme dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Saksikan perjalanan dramatis mereka dari penyusupan yang penuh risiko hingga pengadilan yang menegangkan, dan bagaimana warisan mereka terus hidup dalam ingatan bangsa. Disclaimer: cerita ini mengandung dramatisasi untuk memberikan nuansa yang lebih mendalam dan menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah inspiratif ini dan mengetahui lebih banyak tentang perjalanan Usman dan Harun. Pada awal tahun 1965, suasana di Indonesia dipenuhi dengan semangat patriotisme yang membara. Konfrontasi dengan Malaysia, yang dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia, telah mencapai puncaknya. Di tengah ketegangan ini, dua prajurit muda dari Korps Komando Operasi, KKO, Angkatan Laut, Usman bin Haji Muhammad Ali dan Harun Thohir, dipanggil untuk menerima misi yang sangat rahasia. Mereka tahu bahwa tugas ini bukanlah tugas biasa, melainkan sebuah misi yang dapat mengubah jalannya sejarah. Di markas yang tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, Usman dan Harun duduk di hadapan komandan mereka. Peta Singapura terbentang di meja, dengan titik merah menandai target mereka, McDonald House. Ini adalah simbol kekuatan ekonomi Inggris di wilayah ini, kata sang komandan dengan suara tegas. Kalian harus menghancurkannya untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan mundur. Usman dan Harun saling bertukar pandang, menyadari beratnya tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Malam sebelum keberangkatan, Usman duduk sendirian di tepi dermaga, memandang laut yang tenang. Pikiran tentang keluarga dan tanah airnya berputar di benaknya. Harun bergabung dengannya, membawa dua cangkir kopi hangat. "Apa yang kau pikirkan, Usman?" tanya Harun sambil menyerahkan cangkir. Usman tersenyum tipis, "Aku memikirkan apa yang akan kita tinggalkan. Tapi aku tahu ini adalah jalan yang harus kita tempuh." Di bawah langit malam yang berbintang, mereka mempersiapkan peralatan dan bahan peledak yang akan dibawa. Setiap detail diperiksa dengan cermat, karena mereka tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. "Kita harus bergerak cepat dan tepat," kata Harun sambil memeriksa detonator. Usman mengangguk, "Kita tidak punya ruang untuk kesalahan. Ini adalah misi hidup dan mati." Sebelum berangkat, mereka mengadakan doa bersama dengan rekan-rekan seperjuangan. Suasana hening, hanya terdengar suara ombak yang memecah di kejauhan. "Semoga Tuhan melindungi kalian," ucap salah satu rekan dengan suara bergetar. Usman dan Harun mengangguk, merasakan dukungan dan doa dari teman-teman mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Saat fajar mulai menyingsing, Usman dan Harun menaiki perahu kecil yang akan membawa mereka ke Singapura. Angin laut yang dingin menerpa wajah mereka, namun semangat mereka tetap membara.
Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, kata Usman dengan penuh keyakinan. Harun menatap cakrawala, kita akan kembali sebagai pahlawan, atau tidak sama sekali. Perjalanan melintasi laut terasa panjang dan sunyi. Di tengah gelombang yang mengguncang perahu, mereka merenungkan arti dari misi ini. Ini bukan hanya tentang perintah, Harun, kata Usman tiba-tiba. Ini tentang harga diri bangsa kita. Harun mengangguk setuju. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak akan tunduk pada siapapun. Ketika malam kembali menyelimuti, mereka tiba di pantai Singapura. Dengan hati-hati, mereka menyusup ke daratan, menghindari patroli dan lampu-lampu kota. Setiap langkah diambil dengan penuh kehati-hatian, karena mereka tahu bahwa misi ini adalah titik balik dalam perjuangan mereka. Ini adalah saatnya, bisik Usman, dan Harun menjawab dengan tegas, untuk Indonesia. Usman dan Harun melangkah perlahan di sepanjang pantai Singapura, merasakan ketegangan yang menyelimuti malam. Suara ombak yang menghantam karang menjadi latar belakang bagi langkah-langkah mereka yang hati-hati. Dalam kegelapan, mereka berusaha mengingat setiap detail rencana yang telah disusun. Kita harus sampai ke lokasi sebelum fajar, bisik Usman, matanya tajam meneliti sekeliling. Harun mengangguk, merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya. Mereka menyusuri jalan setapak yang sepi, jauh dari keramaian kota. Lampu-lampu jalan yang redup memberikan sedikit penerangan, namun cukup untuk membantu mereka melihat arah. Kita harus mencari tempat persembunyian sementara, kata Harun, mengamati bangunan-bangunan di sekitar. Usman menunjuk ke sebuah gudang tua yang tampak tidak terpakai. Di sana, kita bisa bersembunyi dan merencanakan langkah selanjutnya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, mereka memasuki gudang tersebut. Di dalam, suasana gelap dan berdebu, dengan aroma kayu lapuk yang menyengat. Mereka duduk di sudut ruangan, mengeluarkan peta dan peralatan yang mereka bawa. Kita harus memetakan rute menuju McDonald House, kata Usman sambil membuka peta. Harun mengamati dengan seksama, menandai jalan yang paling aman dan cepat. Kita harus menghindari area yang banyak patroli, tambahnya. Setelah merencanakan rute, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Usman menatap Harun. Kau siap untuk ini? Harun tersenyum, meski ada keraguan di matanya. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah untuk bangsa kita. Usman mengangguk, merasakan semangat yang sama. Mereka berdua tahu bahwa misi ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketika malam semakin larut, mereka melanjutkan perjalanan. Dengan hati-hati, mereka keluar dari gudang dan melanjutkan langkah menuju pusat kota. Suara kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan malam mulai terdengar. Kita harus bergerak cepat, kata Usman, mempercepat langkahnya. Harun mengikuti, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap detak jantung mereka seolah berirama dengan langkah kaki yang bergetar. Mereka tiba di sebuah gang sempit yang mengarah ke jalan utama. Di ujung gang, mereka bisa melihat gedung McDonald House yang menjulang tinggi. Itu dia, bisik Harun, matanya berbinar. Namun, mereka juga melihat beberapa petugas keamanan yang berpatroli di sekitar. Kita harus menunggu kesempatan yang tepat, kata Usman, berusaha menenangkan diri. Mereka bersembunyi di balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan misi. Setelah beberapa saat menunggu, mereka melihat celah ketika dua petugas keamanan beralih tugas. Sekarang, seru Usman, dan mereka melesat keluar dari tempat persembunyian. Dengan cepat, mereka berlari menuju gedung, berusaha menghindari sorotan lampu.
Jantung mereka berdegup kencang, namun semangat juang mengalahkan rasa takut yang menggerogoti. Mereka berhasil mencapai pintu belakang gedung tanpa terdeteksi. Usman mengeluarkan alat untuk membuka kunci, sementara Harun mengawasi sekeliling. Cepat, sebelum mereka kembali, bisik Harun, matanya waspada. Dengan satu gerakan cepat, Usman berhasil membuka pintu, dan mereka melangkah masuk ke dalam gedung yang menjadi target misi mereka. Di dalam, suasana sunyi dan tegang, menunggu langkah selanjutnya yang akan menentukan nasib mereka. Begitu memasuki gedung McDonald House, Usman dan Harun merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suasana di dalamnya sunyi, hanya terdengar suara detak jam yang berdetak pelan. Mereka berdua saling bertukar pandang, mengingat kembali tujuan utama mereka. Kita harus segera menempatkan bahan peledak ini di tempat yang strategis, kata Usman, sambil mengeluarkan tas berisi bahan peledak yang telah mereka siapkan. Harun mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Mereka bergerak cepat menyusuri lorong-lorong gedung, mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan bahan peledak. Di sini, di dekat tiang penyangga, usul Harun, menunjuk ke area yang cukup tersembunyi. Usman setuju, dan mereka mulai menyiapkan bahan peledak dengan hati-hati. Kita hanya punya waktu sedikit sebelum mereka menyadari keberadaan kita, bisik Usman, matanya terus memantau sekeliling. Harun bekerja cepat, merangkai kabel dan menyiapkan detonator. Saat mereka hampir selesai, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantung mereka berdegup kencang. Ada orang, seru Harun, panik. Usman segera menekan tombol untuk mengaktifkan detonator. Kita harus pergi sekarang. Mereka berlari menuju pintu keluar, berusaha mengingat rute yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Suara langkah kaki semakin dekat, dan ketegangan semakin memuncak. Ketika mereka mencapai pintu keluar, ledakan mengguncang gedung. Suara dentuman yang mengerikan menggema di seluruh area, diikuti oleh kepulan asap dan debu yang memenuhi udara. Usman dan Harun terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan, namun segera bangkit dan melanjutkan pelarian mereka. "Ayo, cepat!" teriak Usman, menarik tangan Harun untuk berlari menjauh dari gedung yang mulai runtuh. Mereka berlari melalui ganggang sempit, berusaha menghindari kerumunan orang yang panik. Suara sirene mulai terdengar, menandakan bahwa pihak keamanan telah menyadari situasi darurat. Kita harus mencari tempat persembunyian, kata Harun, napasnya terengah-engah. Usman melihat sebuah toko yang tutup di ujung jalan. "Di sana!" serunya, dan mereka berlari menuju toko tersebut. Setelah masuk ke dalam toko, mereka bersembunyi di balik rak-rak barang. Suara langkah kaki dan teriakan petugas keamanan semakin mendekat. "Kita tidak bisa tertangkap," bisik Usman, wajahnya serius. Harun mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka berdua berusaha menenangkan diri, mendengarkan suara di luar. "Mereka pasti sedang mencari kita," kata Harun, berusaha tetap tenang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara di luar mulai mereda. Usman dan Harun saling berpandangan, merasakan harapan untuk melanjutkan pelarian. "Kita harus keluar dari sini sebelum mereka kembali," kata Usman. Mereka perlahan-lahan keluar dari tempat persembunyian, memastikan tidak ada orang di sekitar. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar dari toko dan kembali ke jalanan yang kini dipenuhi dengan kepanikan. Mereka berlari menjauh dari lokasi ledakan, berusaha mencampur diri dengan kerumunan orang yang panik. "Kita harus menemukan kendaraan untuk melarikan diri," kata Harun, matanya mencari-cari. Usman melihat sebuah taksi yang berhenti di pinggir jalan. "Di sana!" serunya,
dan mereka berdua berlari menuju taksi tersebut. Dengan cepat, mereka melompat masuk dan Usman memberitahu sopir untuk segera pergi. "Ayo, cepat. Kita harus keluar dari sini," teriaknya, merasakan adrenalin yang masih mengalir deras. Setelah ditangkap, Usman dan Harun dibawa ke sebuah penjara di Singapura, di mana mereka diinterogasi secara intensif. Suasana di dalam sel sangat mencekam, dengan dinding dingin dan jeruji besi yang menghalangi kebebasan mereka. Usman duduk di sudut sel, memikirkan semua yang telah terjadi. "Kita harus tetap kuat, Harun," katanya, berusaha memberikan semangat kepada sahabatnya. Harun mengangguk, meskipun wajahnya terlihat lelah dan cemas. "Kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Setelah beberapa minggu, mereka akhirnya dihadapkan di pengadilan. Ruang sidang dipenuhi dengan wartawan dan pengamat, semua ingin menyaksikan proses hukum yang menarik perhatian publik. Usman dan Harun mengenakan pakaian tahanan, terlihat tegar meskipun dalam situasi yang sulit. "Ingat, kita berjuang untuk negara kita," bisik Usman kepada Harun sebelum sidang dimulai. Harun mengangguk, berusaha menenangkan diri meskipun hatinya berdebar. Ketua majelis hakim memulai sidang dengan membacakan dakwaan terhadap mereka. "Kalian dituduh melakukan tindakan terorisme yang mengakibatkan kerusakan dan kehilangan nyawa," katanya dengan suara tegas. Usman dan Harun saling berpandangan, menyadari bahwa mereka menghadapi tuduhan yang sangat serius. "Kami tidak menyesal dengan apa yang kami lakukan," kata Usman dengan berani, suaranya menggema di ruang sidang. "Kami berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan." Selama persidangan, banyak saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang ledakan yang terjadi. Beberapa korban yang selamat menceritakan pengalaman mereka, mengekspresikan rasa sakit dan kehilangan yang mereka alami. Harun merasa hatinya hancur mendengar cerita-cerita tersebut, tetapi ia tahu bahwa mereka harus tetap teguh pada keyakinan mereka. "Kita tidak bisa mundur sekarang," bisiknya kepada Usman, yang mengangguk setuju. Pihak jaksa penuntut umum berusaha keras untuk membuktikan bahwa tindakan mereka adalah bentuk terorisme yang tidak dapat dibenarkan. "Tindakan mereka telah merusak kedamaian dan keamanan masyarakat," kata jaksa dengan nada menuduh. Usman dan Harun mendengarkan dengan tenang, meskipun dalam hati mereka bergejolak. "Kami tidak ingin merusak, kami ingin membebaskan," kata Usman, berusaha menjelaskan motivasi mereka. Setelah beberapa hari persidangan yang penuh ketegangan, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan vonis. Ruang sidang dipenuhi dengan ketegangan saat hakim membacakan keputusan. "Dengan ini, kami menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Usman bin Haji Muhammad Ali dan Harun Thohir," katanya dengan suara yang tegas. Usman dan Harun tertegun, merasakan beratnya keputusan tersebut. Namun, di dalam hati mereka, semangat juang tidak padam. Setelah vonis dibacakan, suasana di ruang sidang menjadi hening. Usman menatap Harun, dan mereka saling menggenggam tangan. "Kita akan menghadapi ini bersama," kata Usman, berusaha memberikan kekuatan kepada sahabatnya. Harun mengangguk, meskipun air mata mengalir di pipinya. "Kita telah berjuang untuk sesuatu yang lebih besar," jawabnya, suaranya bergetar. Setelah sidang berakhir, mereka dibawa kembali ke penjara. Dalam perjalanan, Usman dan Harun berbicara tentang harapan dan impian mereka untuk masa depan. "Meskipun kita mungkin tidak akan melihatnya, kita telah melakukan yang terbaik untuk bangsa kita," kata Usman. Harun mengangguk, merasakan kedamaian di dalam hatinya. "Kita akan dikenang sebagai pejuang," ujarnya, meskipun mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Hari yang ditentukan untuk eksekusi tiba dengan cepat,
dan suasana di penjara terasa sangat mencekam. Utsman dan Harun duduk di dalam sel mereka, dikelilingi oleh keheningan yang menekan. Masing-masing dari mereka merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui, dari pelatihan militer hingga misi berbahaya yang membawa mereka ke titik ini. Kita telah berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kata Utsman, suaranya tenang meskipun hatinya berdebar. Harun menatap sahabatnya, merasakan kekuatan dalam kata-kata itu. Kita tidak akan mati sia-sia, jawabnya, berusaha meneguhkan semangat. Ketika waktu eksekusi semakin dekat, mereka dipanggil untuk menjalani proses terakhir. Dalam perjalanan menuju ruang eksekusi, Utsman dan Harun saling menggenggam tangan, memberikan dukungan satu sama lain. Ingat, kita adalah pejuang, kata Utsman, menatap mata Harun dengan penuh keyakinan. Harun mengangguk, meskipun air mata mengalir di pipinya. Kita akan dikenang sebagai pahlawan, ujarnya, suaranya bergetar namun penuh semangat. Setibanya di ruang eksekusi, suasana menjadi semakin tegang. Mereka dihadapkan pada para petugas yang bersiap untuk melaksanakan hukuman. Utsman dan Harun berdiri tegak, menatap ke depan dengan keberanian. Kami tidak takut, kata Utsman dengan suara yang jelas. Kami telah melakukan apa yang kami yakini benar. Harun menambahkan, kami akan pergi dengan kepala tegak untuk bangsa kami. Kata-kata mereka menggema di ruangan, memberikan semangat kepada diri mereka sendiri meskipun situasi sangat kritis. Saat eksekusi dimulai, Utsman dan Harun saling menatap dengan penuh pengertian. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka, tetapi juga awal dari warisan yang akan mereka tinggalkan. Kita akan menjadi bagian dari sejarah, kata Utsman, suaranya tenang. Harun mengangguk, merasakan kedamaian di dalam hatinya. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia, jawabnya, menatap sahabatnya dengan penuh harapan. Setelah eksekusi dilaksanakan, berita tentang kematian Utsman dan Harun menyebar dengan cepat di seluruh Indonesia. Masyarakat terkejut dan berduka, tetapi juga terinspirasi oleh keberanian dan pengorbanan mereka. Di berbagai penjuru negeri, orang-orang mulai mengadakan peringatan untuk menghormati dua pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Nama mereka menjadi simbol perjuangan dan keberanian, mengingatkan generasi mendatang akan pentingnya berjuang untuk keadilan. Di sekolah-sekolah, guru-guru mulai mengajarkan tentang kisah Utsman dan Harun, menekankan nilai-nilai keberanian dan pengorbanan. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian, terinspirasi oleh cerita dua pemuda yang berani menghadapi maut demi cita-cita bangsa. Mereka adalah pahlawan kita, kata seorang guru, menekankan pentingnya mengenang jasa-jasa mereka. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Seiring berjalannya waktu, monumen didirikan untuk mengenang Utsman dan Harun. Di tengah kota, patung mereka berdiri megah, mengingatkan setiap orang yang melintas akan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Setiap tahun, pada tanggal eksekusi mereka, masyarakat berkumpul untuk mengadakan upacara peringatan, mengenang jasa dan keberanian mereka. Kita tidak akan pernah melupakan mereka, kata seorang pemimpin masyarakat, meneteskan air mata saat mengenang pahlawan yang telah pergi. Warisan Utsman dan Harun terus hidup dalam hati rakyat Indonesia. Mereka menjadi simbol perjuangan dan harapan, mengingatkan semua orang bahwa kebebasan dan keadilan tidak datang dengan mudah. Kita harus terus berjuang, kata seorang aktivis muda, terinspirasi oleh kisah mereka. Kita adalah penerus perjuangan mereka. Dengan semangat yang membara, generasi baru bertekad untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Utsman dan Harun, memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan. Setelah eksekusi yang mengguncang hati banyak orang,
nama Utsman dan Harun menjadi simbol keberanian dan pengorbanan di kalangan rakyat Indonesia. Di berbagai penjuru negeri, kisah mereka diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Di desa-desa, para tetua berkumpul di malam hari, menceritakan kisah heroik kedua pemuda itu kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Mereka berjuang untuk tanah air kita, kata seorang kakek dengan suara bergetar, menekankan pentingnya mengenang jasa-jasa pahlawan. Di sekolah-sekolah, guru-guru mulai memasukkan cerita tentang Utsman dan Harun ke dalam pelajaran sejarah. Anak-anak diajarkan tentang keberanian mereka dalam menghadapi tantangan demi cinta tanah air. Setiap tahun, pada tanggal peringatan eksekusi, sekolah-sekolah mengadakan upacara untuk mengenang mereka. Dalam upacara tersebut, para siswa membacakan puisi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, mengingatkan semua orang akan pengorbanan yang telah dilakukan demi kemerdekaan. Di Jakarta, sebuah monumen sederhana didirikan untuk menghormati Utsman dan Harun. Monumen itu menjadi tempat berkumpul bagi para pejuang dan masyarakat yang ingin mengenang jasa mereka. Setiap tahun, pada hari peringatan, ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan. Mereka membawa bunga dan lilin, menyalakan harapan dan doa untuk jiwa-jiwa yang telah berkorban. "Kami tidak akan melupakan kalian," teriak seorang pemuda, suaranya penuh semangat, menggema di antara kerumunan yang hadir. Di kalangan seniman, Utsman dan Harun menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya. Penyair menulis sajak-sajak yang menggambarkan keberanian mereka, sementara pelukis menciptakan lukisan yang menggambarkan momen-momen heroik dalam hidup mereka. Teater lokal mengangkat kisah mereka dalam pertunjukan, menarik perhatian banyak penonton dan mengajak mereka untuk merenungkan arti pengorbanan. Karya-karya ini adalah cara kita untuk menghormati mereka, kata seorang seniman, menjelaskan motivasinya untuk mengangkat kisah pahlawan bangsa. Di tengah perubahan zaman, semangat perjuangan Utsman dan Harun tetap hidup dalam hati rakyat. Mereka menjadi simbol harapan dan keberanian, mengingatkan semua orang bahwa cinta tanah air harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. "Kita harus terus berjuang untuk keadilan dan kebebasan," kata seorang pemimpin komunitas, menegaskan komitmen untuk melanjutkan warisan yang telah ditinggalkan. Dengan semangat yang tak pernah padam, kenangan akan Utsman dan Harun akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk berjuang demi cita-cita bangsa. Akhirnya, di dalam hati setiap rakyat Indonesia, Utsman dan Harun akan selalu dikenang sebagai pahlawan sejati. Mereka mengajarkan bahwa pengorbanan tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa setiap tindakan kecil untuk kebaikan bangsa adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Dengan semangat yang terus menyala, kisah mereka akan terus diceritakan, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa yang penuh warna. Kisah Utsman dan Harun adalah pengingat yang kuat tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang mendalam terhadap tanah air. Meskipun mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dan akhirnya membayar harga tertinggi, semangat mereka tetap hidup dalam ingatan bangsa. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Keberanian untuk berdiri demi apa yang kita percayai adalah nilai yang harus kita junjung tinggi, terutama di masa-masa sulit. Kami mengajak Anda untuk tetap terhubung dengan kami di channel YouTube Zona Narasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan membawa Anda lebih dekat dengan sejarah dan nilai-nilai yang membentuk bangsa kita. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.